Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini dapat kita lanjutkan channel mengaji Berjuanglah, masalah itu pasti usai. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas terkait dengan dengki. Apa itu dengki? Dengki adalah ketika seseorang melihat nikmat yang dimiliki oleh saudaranya, kemudian ia menginginkan nikmat tersebut hilang, dan nikmat yang ia inginkan hilang beralih pada dirinya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Luqman Al-Hakim pernah berkata, seorang pendengki itu memiliki 3 tanda atau 3 keadaan. Yang pertama adalah seorang pendengki itu ia selalu menjelek-jelekan saudaranya, menjelek-jelekan aibnya ketika saudaranya sedang tiada di hadapannya. Itu karakter yang pertama. Ia selalu membicarakan aibnya ketika saudaranya tidak ada di hadapannya. Kemudian yang kedua, ia selalu memuji. Ia selalu memuji berlebihan. Ketika saudara tersebut ada di hadapannya, ia seakan-akan baik. Kemudian yang terakhir, dia diam ketika saudaranya itu sedang mengalami musibah atau kesusahan. Ini perkataan Luqman Al-Hakim. Sehingga inilah dialami oleh Nabi Yusuf. Yang dialami oleh Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf mengalami kesulitan, dibiarkan dia memasuki atau tenggelam ke dalam sumur. Ketika Nabi Yusuf sedang tidak berada di hadapannya, saudaranya memuji-muji kebaikannya. Dia seakan-akan sebagai penolong, sehingga ayahanda Yakub alaihissalatu wassalam percaya bahwasanya saudaranya Nabi Yusuf ini pasti akan menjaganya. Ketika Nabi Yusuf tidak berada di hadapannya, Nabi Yusuf sedang pergi, maka ia membuat makar bagaimana caranya agar saudaranya ini Yusuf alaihissalatu wassalam dia diperlakukan tidak baik atau berbuat makar kepadanya. Maka kedengkian muncul karena pendengki itu selalu melihat nikmat dan kelebihan orang lain, baik dalam keilmuan, dalam pangkat, harta, jabatan, keturunan, popularitas, ataupun bidang keilmuan yang lainnya. Pendengki selalu berusaha dengan cara apapun untuk menarik kenikmatan orang lain, sehingga ia layak disebut sebagai pendengki iri hati, atau minimal kedengkian itu berupa permusuhan, kezaliman, perkataan kotor, dan sebagainya. Maka bagaimanakah solusi atas permasalahan ini? Solusi untuk mengatasi dengki adalah yang pertama, untuk si pendengki, untuk si hasad adalah harus ia mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nikmat yang telah Allah berikan kepadanya banyak sekali, maka haruslah ia bersyukur. Seandainya umur kita gunakan untuk beribadah kepada Allah secara full, selama kita hidup semaksimal mungkin, hal itu tidak dapat membalas satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat hidup. Maka lihatlah nikmat yang Allah berikan kepadamu. Janganlah selalu melihat nikmat yang dimiliki orang lain, karena hal demikian lebih pantas untuk mensyukuri nikmat Allah. Kemudian yang kedua adalah untuk si pendengki mengingat bahwasanya dengki itu perbuatan yang buruk, dengki itu perbuatan yang keji, perbuatan yang dilakukan oleh iblis yang Allah laknat lantaran dia tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan. Kemudian solusi yang kedua, seharusnya orang yang dengki takut akan keadaan berbalik suatu hari nanti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putarkan di antara manusia. Dia dengki kepada saudaranya,
lantaran saudaranya memiliki kelebihan, lantaran popularitas yang dimilikinya, atau lantaran ia memiliki harta yang berlebih dan yang semisalnya, maka ketahuilah kehidupan dunia ini hanya sebentar. Apa yang kita dengkikan itu bermuara pada harta. Tidakkah kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rahmati rabbika khairum mimma yajma'un." Sesungguhnya kamilah yang membagi rezeki di antara manusia, dan kami tinggikan sebagian yang lain jabatannya, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar sebagian mereka dengan sebagian yang lain bisa memiliki derajat yang tinggi, artinya subsidi silang, saling membantu. Kemudian sesungguhnya rahmat Tuhanmu itulah yang lebih baik daripada dunia yang engkau perebutkan. Maka seorang muslim itu seharusnya ia menutupi aib saudaranya. Seharusnya ia mendoakan agar nikmat tersebut memiliki berkah, agar nikmat tersebut langgeng, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah menjauhi pendengki tersebut. Jangan sama sekali mendekatinya. Ini adalah salah satu solusi yang efektif. Cara terbaik untuk membalas pendengki adalah dengan menunjukkan keberhasilan serta potensi dan kualitas diri untuk menambah kebaikan demi kebaikan. Selalu menunjukkan keberhasilan serta potensi dan kualitas diri yang bertambah. Maka hal itulah yang diharapkan, sehingga dengan itulah bisa jadi seorang yang tadinya tidak suka dengan kita, akhirnya dia sadar bahwasanya wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Sesungguhnya atas kehendak Allah semua ini terwujud, tidak ada kekuatan dan pertolongan kecuali dari Allah. Maka hendaklah kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada hambanya kecuali itu takdir yang terbaik baginya, dan hendaklah ia selalu bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang ia miliki, karena segala sesuatu yang Allah takdirkan itu yang terbaik, dan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada hikmahnya yang dapat kita petik, dapat kita ambil pelajaran darinya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Kita akhiri, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.